Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 4 April tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Ishak Samuel Ramandei. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar setia siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu, di mana Engkau berikan waktu untuk kami mulai membaca kebenaran firman-Mu, serta merenungkannya di pagi hari ini, sebagai penentuan langkah hidup kami di hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkati dan hikmatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, terutama para pendengar setia warga jemaat Ebenezer Timika. Inilah doa syukur kami, permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini di hari yang ke-93 pada hari Jumat tanggal 4 April 2025, dalam minggu sengsara ke-5 atau yang disebut Judika. Sebelum memulai aktivitas kita di hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Perjanjian Baru di dalam Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-55 dan 56 dengan perikop Yesus ditangkap. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini saya berikan judul ketika semua murid meninggalkannya, dengan tema utama kesetiaan Kristus di tengah pengkhianatan. Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan dan permisa siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap ketaatan dan kesetiaan, karena taat dan setia merupakan tindakan utama fondasi iman orang percaya kepada keteladanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, dari judul bacaan firman Tuhan ini, saya mengajak kita sekalian mau belajar dan merenungkan tentang ketaatan dan kesetiaan dari Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus disangkal dan difitnah dengan ciuman seorang sahabat atau muridnya, Yesus tetap taat dan setia kepada Bapanya di surga untuk mengutusnya. Bapak, Ibu, dan keluarga jemaat Ebenezer Timika yang diberkati dan dikasihi dan para pendengar setia, mari hentikan langkah kita sejenak dan masuk bersama ke dalam suasana kelam yang pernah terjadi di Getsemani. Kita tidak hanya membaca atau mendengar kisah penangkapan Yesus, tetapi di saat ini
saya mengajak kita sekalian masuk dalam dunia nyata yang perlakuan orang banyak masih menolak terang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati, bayangkan ayat firman ini, kisah nyata seorang pribadi yang tidak bersenjata, yang penuh kasih, dialah Yesus, dikepung seperti penjahat. Yesus yang tiap hari mengajar dengan damai, kini dikepung dengan pedang dan pentung. Yesus yang mengajar dan melayani, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati, kini diperlakukan seperti pemberontak. Pada saat Yesus di Getsemani bersama murid-muridnya di hari kejadian penangkapan Yesus, bukan saja hanya Yudas yang mengkhianati Yesus, bukan hanya Yesus yang dijual oleh muridnya, bukan hanya Yesus yang dihakimi oleh imam-imam kepala, tetapi dunia pada saat itu juga sedang menunjukkan wajah aslinya, ketidakadilannya yang takut kepada kebenaran untuk ditegakkan. Sesungguhnya, maka tidak malu memakai kekerasan dan kekejian untuk menghakimi yang tak bersalah. Bapak Ibu dan kita sekalian diberkati Tuhan, dan dalam malam puncak kisah ilahi itu, bukti semua murid-murid melarikan diri karena takut. Tidak satu orang pun berkata, "Aku ikut engkau." Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, dan pemirsa setia siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Getsemani mengajarkan kita ketika rencana Allah yang berjalan sempurna dalam hidup kita, dalam persekutuan, jangan kita menolak dan menolaknya dengan berbagai alasan untuk menghindar bekerja melayani Tuhan. Ingat, saat ini kita berada dalam situasi kondisi yang berbeda dengan situasi murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus pada saat itu. Karena tekanan yang berat oleh pemerintahan Romawi dengan kekerasan, Bapak Ibu dan jemaat Ebenezer yang diberkati Tuhan, sekarang Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan hukuman kasih setelah Ia mati dan bangkit. Perbandingan dan bayangkan jika seorang guru yang setia dalam hari kerjanya mengajar di sekolah, membentuk karakter anak-anak, mengasuh jiwa, mencurahkan kasihnya. Ia tidak pernah memukul, tidak pernah mengancam, lalu ia diperlakukan dengan tuduhan tidak wajar. Jika kita berada di posisi itu, apa reaksi kita? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pasti kita dengan ketidakpuasan dan pasti melawan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan, inilah drama di Getsemani. Yesus Sang Guru yang agung akan kebenarannya bukan ditangkap karena kejahatan, tetapi karena terangnya terlalu menusuk gelap dunia yang pada saat itu penuh dengan dosa. Dan saat itu terjadi para murid-murid yang telah hidup bersamanya selama 3 tahun lebih melarikan diri. Jadi, jangan lalu kita terburu-buru menyalahkan mereka. Karena itu, banyak murid-murid yang pergi saat Yesus difitnah. Kitab Injil ini, kitab Matius mencatat dengan jujur bahwa semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ayatnya yang ke-56. Ini bukan sekadar catatan sejarah, ini adalah cermin rohani bagi kita. Yesus ditangkap bukan karena lemah, tapi karena Ia berkuasa dan kuat menahan diri untuk taat
perintah keselamatan dari Bapanya di sorga. Yesus tidak mempertanyakan kekerasan yang terjadi pada dirinya, tetapi justru menyadarkan dengan pernyataan dan pertanyaan kepada mereka. Setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku, kata firman-Nya. Di lain pihak, saat kejadian mereka murid-murid lari bukan karena tidak mengasihi Yesus, tetapi karena ketakutan mereka lebih besar dari pengertian mereka. Bapak Ibu dan kita sekalian yang diberkati dan dikasihi Tuhan, terutama pendengar setia warga jemaat GKI Ebenezer Timika, pada hari ini kita bertanya, apabila kejadian ini terjadi di pihak kita, apakah kita juga melarikan diri dari Yesus saat Ia dipermalukan dalam hidup kita? Apakah kita juga menghindari dari kebenaran karena takut pada kerugian dan harga yang harus kita bayar? Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan dan pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kejadian yang dialami Yesus Kristus, Dia tidak memanggil tentara untuk membelahnya. Ia tidak bersekutu kepada surga untuk membinasakan pelaku-pelaku saat itu. Karena Dia Tuhan yang memiliki kuasa. Yesus dengan setia dan tegar, walaupun perih, Ia berjalan maju ke dalam penderitaan yang akan Ia alami. Demi menempati isi kitab suci Alkitab tentang nubuatan-nubuatan para nabi. Dan ini menjadi pertanyaan utama bagi kita. Apakah Anda dan saya rela berjalan bersama Yesus dalam penderitaan? Atau hanya ingin berjalan bersamanya dengan berkat yang telah Ia sediakan? Hari ini kita tidak hanya belajar dari mereka yang lari, tetapi kita juga belajar dari mereka yang kembali dan setia kepada Tuhan dan firman-Nya itu. Petrus yang menyangkal 3 kali dan menangis, Bapak Ibu yang diberkati, ia kembali. Yohanes yang awalnya lari tetapi akhirnya ia kembali berdiri di bawah salib. Dan seluruh murid-murid yang tercerai dikumpulkan kembali oleh Yesus Kristus setelah Ia bangkit. Artinya Tuhan selalu memberi ruang untuk kita senantiasa ada kebersamaan dan ada bersama-sama dengan Dia oleh pengampunannya seperti murid yang kembali. Bapak, Ibu, dan kita sekalian diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pendengar setia siaran Bina Keluarga, selalu saja ada anugerah kasih setia Tuhan yang menanti siapapun yang mau berkata, Tuhan, aku pernah lari, tapi hari ini aku mau kembali mengikuti Engkau. Mari kita bangun mezbah doa dalam keluarga kita. Kita dipanggil kembali untuk dipakai kembali. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, di saat pagi hari ini kami telah membaca kebenaran firman-Mu dan kami merenungkan bersama. Kiranya kebenaran firman-Mu mengajarkan kami untuk setia dan taat, untuk disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Ajarilah kami terus untuk setia dan kuat untuk menghadapi perjalanan kehidupan dunia ini. Dalam gejolak kehidupan dunia ini, kami selalu terantar oleh kuasa-kuasa yang tidak menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin dan tuntunlah kami. Ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kalau kami melakukan kesalahan Tuhan, ajarilah kami untuk kami kembali dan bersandar kepada Engkau Tuhan. Di jalan-jalan kebenaran-Mu. Sebab kami yakin dan percaya, Tuhan senantiasa
menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami ketika kami lemah, ketika kami takut akan ancaman yang datang menggoda, merampok kebenaran yang ada pada kami, yang telah kami baca daripada kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, tolonglah kami terus untuk tetap setia kepada Engkau. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.